Shalom saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali mengadakan ibadah tengah minggu kita. Biarlah kita bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dengan bersekutu dengan Tuhan kita memperoleh kekuatan yang baru. Kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Wadah sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha kasih.
yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Begitu baik Engkau Tuhan Yesus menyampaikan kami pada ibadah tengah minggu kami pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan Yesus, seluruh yang terlibat dalam ibadah tengah minggu kami. Engkau memberkati Tuhan adik-adik kami yang bermain musik, biarlah mereka memiliki sukacita di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, di dalam melayani Engkau jeripayah kami tidak akan pernah sia-sia. Berkati seluruh jemaat ya Tuhan yang mengikuti ibadah tengah minggu pada malam hari ini ya Tuhan. Tidak terbatas ya Tuhan siapapun mereka. Terima kasih Bapa di surga, tetapi terlebih dahulu Tuhan kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan Yesus untuk mengakui kesalahan dan dosa kami. Kiranya Engkau mengampuni ya Bapa dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan, sampaikanlah kepada kami ya Bapa. Nyatakanlah itu ke dalam kami masing-masing. Kami memohon kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati, jiwa dan pikiran kami. Dan menyelimuti seluruh tempat yang menjadi peribadatan kami pada malam hari ini ya Bapa. Kau juga memberkati ya Tuhan seluruh yang terlibat di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Dan kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan ibadah kami ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita angkat pujian tiap langkahku, karena setiap langkah kita adalah Tuhan yang selalu menyertai. Kita angkat pujian ini, tiap langkahku. Tengah badai dunia
Puji bagi nama Tuhan, kita angkat kembali pujian Satu Hal Telah Kuminta kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kita angkat pujian Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang Tuhan. Biarlah ibadah kami ini, puji-pujian yang kami persembahkan, boleh menyenangkan hati-Mu. Dan berkenanlah Engkau Tuhan atas ibadah kami. Kau sanggup menjawab seluruh doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas segala yang telah Kau anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Kau juga menyiapkan hamba-Mu Tuhan untuk berbicara, lingkupi dia dengan kasih-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga apa yang ditaburkan ya Tuhan boleh menjadi tanah, boleh menjadi rema di dalam hati kami dan bertumbuh di hati kami dalam kami menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah itu ya Tuhan, firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami terapkan dan lakukan di dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji nama Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan perkenankan kita kembali untuk bersama-sama di dalam pengharapan kita. Boleh menerima kuasa-Nya, yaitu kuasa perkataannya yang membawa kita kepada kebenarannya. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara kekasih, kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya datang mengajar kita agar kita boleh tetap berdoa dan mengucap syukur, sebab itulah yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu saudaraku, tema firman Tuhan buat kita pada malam hari ini adalah tekunlah berdoa. Saudara kekasih, Allah Bapa di sorga menyatakan kasih-Nya kepada kita agar kita boleh tetap bersekutu dengan Dia. Oleh sebab itu yang dikasihi oleh Tuhan, arti daripada kata tekun berdoa adalah sungguh-sungguh berharap dan meminta kepada Allah, sebab Dialah yang dapat memberikan segala sesuatunya bagi kita semuanya. Haleluya. Saudaraku, Allah menyatakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan melalui hamba-hambanya dan anak-anaknya yang hidup di dalam doa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus agar kita tetap terus berdoa. Maksudnya terus berdoa, tidak ada waktu yang tidak bersekutu dengan Allah. Sebab hanya bersama Dia dapat kita lakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan sampai ada di antara kita yang menjadi lelah, yang menjadi bosan, yang menjadi tidak lagi sungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Tuhan. Sebab tetap berdoa, tetap sungguh-sungguh dan yakin kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, itulah yang dikehendaki oleh Allah dari dalam kehidupan kita. Sebab saudaraku, kegagalan kita di dalam berdoa
adalah menimbulkan kegagalan kita di dalam segala perkara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa demikian? Karena Dia yang menjadi sumber segala sesuatunya mengaruniakan kepada kita yang terbaik menurut kehendak-Nya. Saudara kekasih, kepada siapa kita memohon pertolongan kalau bukan kepada Dia yang sudah memanggil dan memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Saudara kekasih, hanya Dia satu-satunya Allah yang benar, yang boleh kita percaya, yang boleh kita agungkan, kita tinggikan Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saat ini marilah kita bersama-sama meneladani, saudara kekasih, beberapa tokoh pahlawan. Tokoh pahlawan doa yang boleh tertulis di dalam Alkitab, saudaraku. Bagaimana di dalam kehidupan mereka untuk boleh mereka bergaul karib dengan Allah. Mereka tekun di dalam menjalani kehidupan mereka dengan berpaut kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keteladanan mereka boleh menguatkan kepada kita, menambahkan iman pengharapan kita. Sebab pengalaman-pengalaman mereka begitu indah. Mereka kuat di dalam Tuhan, mereka tetap bersatu di dalam kesatuan Roh Kudus untuk menantikan janji Allah. Dan itulah saudaraku yang boleh mereka terima. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama saudaraku, ada 3 tokoh. Sungguh sangat banyak saudaraku, tapi malam hari ini kita belajar dari 3 tokoh saudaraku. Yang pertama kehidupan Abraham. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia adalah seorang pendua syafaat yang luar biasa. Dan ia selalu bergaul karib dengan Allah. Kita melihat saudaraku firman-Nya di dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai ayat 23, dikatakan di situ saudara kekasih, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedekatan daripada Abraham bersama dengan Allah sungguh suatu menjadi teladan bagi kita, karena itu membawa keuntungan baginya saudaraku sebagai yang percaya kepada Allah untuk mengatur seluruh kehidupannya. Saat itu saudaraku, ketika Allah turun untuk melihat keadaan Sodom, karena sangat besar dosanya, orang-orang yang bersama-sama dengan Abraham, mereka pergi untuk melihat Sodom itu. Tetapi Abraham saudaraku tetap berdiri di hadapan Allah. Tetap berharap kepada Allah. Sebab dia mengingat saudaraku, ada keponakannya yaitu Lot yang memilih daerah itu dan tinggal di sana. Abraham berharap ada orang-orang yang benar di sana. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga saudaraku dia berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh akrab benar, sungguh intim benar hubungan Abraham dengan Allah.
Dan doa Abraham saudaraku untuk memohon belas kasihan Allah. Apabila di sana ada 50 orang benar, apakah engkau melenyapkan, kata Abraham? Tidak, karena yang 50 itu, kata Tuhan. Kalau 45, kalau 40, kalau 30, kalau 20, bagaimana? Dia berkata, Allah Bapa yang sangat mengasihi orang-orang benar, aku tidak akan melenyapkannya kalau ada 20 di sana. Bagaimana kalau hanya 10, Tuhan? Abraham memohon kembali belas kasihan Allah. Dan Tuhan berfirman, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham boleh, saudaraku, ya, hati Allah oleh doa Abraham boleh digerakkan. Ternyata di sana tidak ada 10 orang. Janjinya iya dan amin bahwa Allah tidak akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Diutus malaikat datang di rumah Lot, saudara kekasih, untuk memberitahukan kepada mereka segala sesuatu rencana Allah. Dan ketika mereka berlambat-lambat, saudaraku, malaikat itu memegang tangan mereka, ayo cepat. Ditahan, ditarik, diajak mereka, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Hanya 3 orang yang selamat. Istrinya boleh menoleh ke belakang, meragukan apa yang ada di sana. Dan keselamatan itu tidak sampai kepada istrinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham pendoa yang luar biasa. Dan dia boleh menerima upahnya, saudaraku, dari apa yang sudah dijalani oleh Abraham. Yaitu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak dilakukannya. Itu tertulis, saudaraku, di Kejadian 18 tadi yang sudah kita baca, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di atasnya tertulis di dalam Kejadian 18 ayat 17 ditambah 19. Demikian firman Tuhan. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Beruntung betul orang-orang yang bergaul karib dengan Allah. Semua boleh dipastikan oleh Allah terberkati di dalamnya. Sampai kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunannya, terjamin diberkati oleh Allah. Karena apa? Abraham boleh menjadi pendoa syafaat yang sungguh, saudaraku, memikirkan kehidupan orang lain, membawanya kepada Allah. Bukan untuk pribadinya dia berdoa, tetapi untuk orang-orang benar yang ada di Sodom itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah hidup Henok. Henok sangat bergaul karib dengan Allah, saudaraku. Dia sungguh, saudara kekasih, benar-benar menjaga kehidupannya agar benar dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24, demikian firman Tuhan.
Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Henok boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Dia berjuang untuk melakukan setiap kebenaran di dalam kehidupannya sehingga hidup Henok boleh tetap di dalam pimpinan Tuhan selama 300 tahun, saudaraku. Boleh memberitakan firman Tuhan hari lepas hari, dia ungkapkan itu kepada Allah, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nubuat yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada dia tertulis di dalam Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Demikian nubuat Henok. Juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kehidupan Henok, nubuat itu sudah diberitahukan kepada setiap orang agar orang-orang fasik boleh mendengarnya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka bahkan menista kepada Allah. Tetapi walaupun seperti itu, Henok tetap di dalam prinsipnya untuk memberitahukan jalan kebenaran kepada orang-orang di sekelilingnya, mau diterima atau tidak. Dia tidak peduli, saudaraku. Yang penting aku perkatakan firman Tuhan, kebenaran yang daripada Allah. Dan itu dilakukan Henok, saudaraku, selama 300 tahun. Dan oleh kuasa Allah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terangkatlah dia ke sorga. Oleh seluruh perbuatannya yang hidup berkenan kepada Allah. Luar biasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perbuatan Allah untuk orang-orang yang benar menjaga hidupnya di dalam kebenaran, yang boleh membawa seluruh persembahannya dengan pertolongan Allah kepada Allah yang hidup, hatinya, pikirannya, keluarganya, bahkan sampai kepada cucunya, saudaraku, Tuhan sudah menjamin. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat yang ketiga, yaitu hidup Elia. Hidup Elia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 42, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elia seorang pendoa yang luar biasa, saudaraku. Ketika orang-orang makan dan minum, demikian Ahab, saudaraku, meninggalkan dia, tetapi
dia tidak memikirkan makanan dan minuman, tetapi ada doa yang harus disampaikan kepada Allah. Dan dia boleh, saudaraku, seperti firman yang telah kita dengarkan, Elia naik ke puncak Gunung Karmel dan disitulah dia menyembah Allah, berlutut sampai mukanya ke tanah di antara kedua lututnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Elia mempunyai beban doa yang luar biasa, saudaraku, karena pada saat itu terjadi kekeringan di daerahnya. Oleh sebab itu, saudara kekasih, Elia berdoa kepada Allah agar Tuhan boleh mengairi bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana doanya, saudaraku? Hasil daripada doa Elia dikatakan, saudaraku, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 45 bagian A. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Tangan Allah yang Maha Kuasa menghadirkan permohonan dari setiap anak-anaknya yang hidup berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sia-sia setiap langkah kehidupan orang-orang yang percaya dan benar-benar hidup berkenan kepada Allah, berdoa dengan segenap hati, berdoa dengan sungguh-sungguh agar nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga, saudaraku, ketika Elia menjadi seorang diri sebagai nabi Tuhan, melawan 450 orang sebagai nabi Baal, untuk, saudara kekasih, menguji Allah mereka masing-masing yang bagaimana yang dapat menerima persembahan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Elia menang, saudaraku. Karena apa? Karena dia berdoa kepada Allah yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doanya berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca 1 Raja-Raja 18, bagaimana Elia berdoa kepada Tuhan pada saat menghadapi 450 orang yang menjadi lawannya. Saudaraku, demikian firman Tuhan di 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan Elia di dalam mengandalkan nama Tuhan yang adalah
Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Satu-satunya Allah yang benar mengalahkan para nabi Baal itu. Mereka sampai menore-nore badannya, saudaraku, macam-macam diperbuat, tetapi Allahnya tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Allah yang disembah oleh Elia, itu juga yang kita percayai, yang dapat melakukan segala perkara. Saudaraku, orang-orang yang suka berdoa dengan sungguh-sungguh adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Demikianlah kita semua, kita percaya semua yang Tuhan hadirkan bersama-sama dengan kita pada saat ini di dalam ibadah tengah minggu kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Apa upah orang yang mengandalkan Tuhan, saudaraku? Kita lihat di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan atas janji kemurahan Allah bagi setiap orang yang boleh berharap kepada satu-satunya Allah yang benar. Oleh sebab itu, saudaraku, patutlah kita bersyukur dan mengandalkan Allah kita senantiasa, satu-satunya Allah yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, dikatakan tadi, tidak berhenti menghasilkan buah. Buah apa, saudaraku, yang dihasilkan oleh anak-anak Tuhan? Yaitu buah kebenaran. Kebenaran itulah yang tetap, saudaraku, berkuasa di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus yakin dan percaya sungguh-sungguh bahwa Allah mendengar doa yang disampaikan dengan hati yang tulus dan jujur, sehingga oleh belas kasihannya Dia akan mencurahkan berkat-berkat surgawi, berkat yang daripadanya berkelimpahan di dalam setiap kehidupan orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mari, saudaraku, kita tekun berdoa. Karena dengan berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Abraham, seperti Henok, seperti Elia, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa kita akan dikabulkan seturut dengan kehendak-Nya. Saudaraku, inilah nasihat Tuhan bagi kita semua. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus yang Dia janjikan itu, kita semua dimampukan menjadi orang-orang yang tekun berdoa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang mengasihi kita. Mari, saudaraku, kita bersama-sama menyembah Allah kita dengan pujian Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah
ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Sungguh hati kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, atas anugerah-Mu yang begitu indah, begitu besar dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu untuk mengajar menuntun kehidupan kami pada malam hari ini. Lewat ibadah tengah minggu kami mendapat pengajaran yang daripada-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami oleh kuasa-Mu, di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, biarlah kami boleh melakukan seperti yang dilakukan para hamba-hamba-Mu. Tekun berdoa di dalam seluruh pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mendapat perkenanan-Mu di dalam setiap doa-doa pengharapan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami seluruh sidang jemaat-Mu bersama-sama kami pada malam hari ini. Tunduk di hadapan-Mu Bapa, sehati sepikir kami menanti-nantikan kuasa-Mu memberkati seluruh kehidupan kami. Urapilah kami Tuhan. Urapilah kami semua, agar oleh kuasa-Mu kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam seluruh penghidupan kami. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu telah kami terima hari lepas hari. Sampai saat ini bahkan kami percaya di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Hari-hari selanjutnya kehidupan kami ada di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu GBS Baladewa. Mulai dari Ibu Gembala sidang kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
atas kasih setiamu yang boleh tetap memelihara kepada kehidupannya. Kami boleh melihat setiap kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu kepadanya ya Tuhan. Engkau mempercayakan suatu pelayanan yang mulia kepadanya, mengembalakan seluruh sidang jemaat-Mu, membawa kami kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu berfirman kepadanya yang boleh disampaikan kepada kami agar kami boleh terbangun di dalam kemurahan-Mu menuju kepada kehidupan yang Engkau kehendaki Bapa. Doa-doanya kabulkanlah ya Tuhan, dan biarlah oleh kuasa-Mu jumlah bilangan kami boleh bertambah-tambah oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menarik orang-orang untuk datang memuji memuliakan nama-Mu lewat pelayanan hamba-hamba-Mu di GBS Baladewa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Ibu Gembala kami dengan berkat yang dari surga. Demikian juga kami bawa Pendeta Susi. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan boleh tetap memberkatinya. Pendeta Silo dan keluarganya, seluruh hamba-hamba-Mu dan para pengerja-pengerja-Mu dan keluarganya. Biarlah terberkati di dalam Tuhan oleh kuasa-Mu yang menetapkan kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan seluruh sidang jemaat-Mu mulai dari yang termuda. Demikian juga remaja, pemuda-pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, para manula kami sekaliannya. Biarlah kami tetap menjadi sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Oleh kuasa-Mu yang mengikat mempersatukan kami menjadi sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mendapat pengajaran yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, sidang jemaat-Mu ada yang mengalami rintangan hidup, ada yang mengalami sakit penyakit Tuhan, ada yang mengalami Tuhan Yesus segala masalah, tetapi kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Berkenan Engkau Bapa menganugerahkan kuasa-Mu, memberikan mereka kelegaan agar kami boleh bersama-sama bersuka cita tetap di hadapan Tuhan. Khususnya untuk adik kami yang terbaring di rumah sakit. Saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan adik kami Prilly dan adik kami Liora. Milik-Mu lah mereka yang Engkau percayakan kepada kami. Kami letakkan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya oleh belas kasihan-Mu ya Tuhan, mengalirlah aliran-aliran air kehidupan yang dari sorga. Oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus berkuasa memulihkan keadaan daripada kedua adik kami ini. Menambahkan iman pengharapan kami. Demikian juga menambahkan iman orang tua adik-adik kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga adik kami Lina ke dalam tangan Tuhan, di mana Engkau sudah mempercayakan ya Tuhan di dalam kandungannya janin bayi yang Engkau ciptakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon pemeliharaan-Mu agar janin bayi itu boleh bertumbuh berkembang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dengan waktu yang Engkau kehendaki ya Bapa, dia boleh lahir menjadi anak penghiburan dan kemuliaan bagi Allah Bapa. Terhiburlah keluarga, terhiburlah sidang jemaat-Mu, sebab Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberkati semuanya ya Bapa, agar terberkatilah di dalam kemahakuasaan-Mu ya Allah, sehingga semua boleh bersuka cita di dalam tangan Tuhan. Adik-adik kami yang masih sekolah, yang berkuliah, kami serahkan kepada Tuhan agar hikmat marifat yang daripada-Mu, kebijaksanaan dan akal budi yang dari kerajaan sorga, hati nurani yang murni yang daripada-Mu Yesus,
dipertetapkanlah di hidup sidang jemaat-Mu, khususnya adik-adik kami yang menempuh pendidikan pada saat ini, sehingga Bapa, anak-anak kami, adik-adik kami seluruhnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan hidup mereka boleh berbeda ya Tuhan, karena di hidup mereka ada Roh Kudus yang menuntun mereka kepada seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Allah yang Maha Kuasa. Kami butuh Engkau senantiasa memberkati seluruh pelayanan-pelayanan kami. Ibadah-ibadah yang sudah Tuhan perkenankan boleh ada di dalam kami sidang jemaat-Mu. Kami bawa ibadah raya kami Tuhan. Ibadah sabat kami kepada Tuhan. Biar oleh perkenanan-Mu, berkat hari Sabat menjadi milik kepunyaan dari sidang jemaat-Mu. Menangkanlah kami Tuhan, untuk senantiasa sehati sepikir, menanti-nantikan Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sanggup datang memberkati seluruh ibadah kami, memberkati sidang jemaat-Mu, sehingga oleh kuasa kehadiran-Mu, semua kami sidang jemaat-Mu beroleh sukacita, beroleh berkat yang dari surga, pulang mendapat kasih karunia dari hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga jam-jam ibadah kaum pria, kaum wanita, ibadah remaja pemuda, ibadah sekolah minggu kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Demikian juga ibadah tengah minggu anak, dan juga ibadah-ibadah yang dilakukan di setiap rumah tangga lepas rumah tangga dari sidang jemaat-Mu. Bapa, asal Engkau hadir, pastilah kami bersukacita. Asal Engkau hadir di dalam setiap ibadah kami, pastilah kami Tuhan mendapat berkat yang dari sorga. Oleh sebab itu, lawatlah seluruh ibadah-ibadah yang kami lakukan, agar oleh perkenanan Roh Kudus, ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang boleh senantiasa memberkati bangsa kami. Kami bersyukur kepadamu atas perkenanan-Mu ya Allah Bapa, kami boleh ada di bangsa ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, agar kuasa-Mu lah yang memberkati seluruh jajaran kepemerintahan kami. Engkau telah menetapkan seorang pemimpin di bangsa kami, yang menjadi pilihan-Mu Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Dengan waktu yang Engkau tentukan ya Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah mereka dapat mengemban tugas yang Engkau percayakan kepada mereka, meneladankan segala yang baik kepada seluruh jajaran pemerintahannya dari yang tertinggi sampai yang terendah, sehingga mereka dapat Tuhan untuk melaksanakan tugas kehidupan mereka dengan pertolongan-Mu. Berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan, anugerahkanlah kepada mereka kuasa, agar mereka boleh tampil Tuhan menjadi teladan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menerima kesejahteraan yang daripada-Mu lewat kuasa-Mu yang memberkati pemerintahan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa kepadamu Bapa, biarlah oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus yang maha sempurna, selamatkanlah bangsa kami menjadi bangsa yang percaya kepadamu ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas segala yang baik. Oleh kuasa-Mu Tuhan, bangsa kami boleh terpelihara di dalam kemahakuasaan Allah. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, di musim penghujan yang Engkau anugerahkan kepada kami pada saat ini, kami percaya itu adalah hujan berkat.
tetapi ada sebagian dari bangsa kami Tuhan mengalami bencana kebanjiran, khususnya daerah Makassar kami bawa kepadamu, dan daerah-daerah yang lain yang mengalami bencana banjir. Biarlah mereka Tuhan boleh tetap mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Hiburkan dan sembuhkanlah ya Tuhan yang mengalami sakit penyakit, agar oleh kehadiran-Mu Bapa di sana, nama-Mu dipermuliakan dan jemaat-Mu boleh bersuka cita berjumpa dengan Engkau. Walaupun ada bencana alam, tetapi kasih Allah boleh tetap memelihara kepada mereka, kepada seluruh bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan di bangsa kami. Kami bersyukur kepadamu, biarlah itu boleh tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kekuatan daripadamu Tuhan, menetapkan perekonomian bangsa kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Pulihkanlah Tuhan seturut dengan kehendak Allah, sehingga perekonomian bangsa kami boleh bertahan di dalam kehendak Allah. Haleluya. Demikian juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Mohon tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberkati para nelayan kami, para petani kami, agar oleh seturut dengan kehendak-Mu tetap kuat ya Tuhan bahan pangan dasar bangsa kami. Sebab Engkau Maha Kuasa menganugerahkan itu kepada bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bagi-Mu tiada yang mustahil. Kami datang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kiranya oleh kuasa-Mu ya Tuhan, jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Karena Engkau sungguh baik dan sangat sempurna mengasihi kepada kami. Kabulkanlah doa kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami akan akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.